Nikita Lestarini dari program studi kedokteran gigi dengan NIM 180551013. Mobilitas gigi atau gigi goyang merupakan salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan di bidang kedokteran gigi. Perawatan mobilitas gigi biasanya disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Terdapat beberapa macam teknik fiksasi atau imobilisasi gigi, diantaranya splinting interdental dan intermaxillary fixation. Splinting interdental diindikasikan pada gigi dengan keadaan gigi goyang derajat 3 serta kerusakan tulang yang berat. Sedangkan midfacial fracture yang melibatkan komponen oklusal diperlukan perawatan wiring gigi untuk mendapatkan kembali oklusi yang tepat, di mana perawatan atau pemasangan wiring gigi itu disebut dengan maxillomandibular fixation atau intermaxillary fixation. Terdapat beberapa teknik dalam intermaxillary fixation, di antaranya teknik splinting arch bar dan teknik splinting cold tooth multi-loop wiring. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai teknik splinting ASIC wiring dan teknik splinting cold tooth multi-loop wiring, di mana teknik tersebut diindikasikan untuk fiksasi dentoalveolar fracture atau sebagai penguat intermaxillary fixation. Armamentarium yang digunakan yaitu sonde half moon yang berfungsi untuk melihat splinting atau wire benar-benar fit pada cervical gigi, needle holder untuk memegang wire, dan tang potong untuk memotong wire. Wire remanium dengan diameter 0,4 mm dengan panjang 30 cm, 25 cm, dan 5 cm sebanyak 5 buah. Alat pelindung diri berupa masker dan handscoon. Model gigi rahang bawah dari gips yang telah dilubangi pada daerah interdentalnya. Setelah mencuci tangan menggunakan sabun dan pada air mengalir, kemudian operator menggunakan alat pelindung diri berupa jas lap, masker, dan handscoon. Teknik cold tooth multi-loop wiring dimulai dari bagian paling posterior dengan menggunakan wire remanium dengan panjang 25 cm. Teknik splinting cold tooth multi-loop wiring digunakan untuk intermaxillary fixation. Lipat wire remanium sepanjang 25 cm menjadi dua bagian. Satu bagian menjadi stationary wire atau wire diam, dan ujung satunya dilewatkan di bagian distal M2 ke bagian lingual, disebut dengan wire bagian yang bergerak. Disarankan untuk wire diam lebih pendek dibandingkan dengan wire yang bergerak. Kemudian masukkan ujung wire yang bergerak ke interdental mesial M2 ke arah bukal di bawah stationary wire. Kemudian masukkan kembali ujung wire bergerak ke arah lingual pada tempat yang sama di atas stationary wire. Kemudian sisakan sepanjang kurang lebih 3-4 mm wire untuk dibuatkan loop. Lakukan prosedur yang sama di setiap interdental sampai di distal gigi caninus. Kemudian, pilih loop menjadi eyelet menggunakan needle holder. Pastikan ukuran loop yang satu dengan yang lainnya memiliki ukuran yang sama. Langkah terakhir, satukan dan pilin ujung stationary dan wire bergerak di midline gigi dengan erat. Kemudian, potong secukupnya dan masukkan ke dalam ruang interdental. Masukkan loop ke dalam ruang interdental ke arah oklusal.
Teknik splinting ASIC wiring dilakukan pada gigi 3 ke gigi 3 atau gigi C ke gigi C. Teknik splinting ASIC wiring digunakan untuk fiksasi dentoalveolar fracture dan penguat intermaxillary fixation. Pada teknik ini, harus terdapat beberapa gigi sehat baik di kanan dan kiri garis fraktur. Pada teknik splinting ASIC wiring, wire yang digunakan sepanjang kira-kira 30 cm, serta 5 wire remanium sepanjang 5 cm. Masukkan wire panjang dengan menggunakan needle holder yang dilewatkan di sekitar cervical gigi. Satu ujung dimasukkan dari distobukal gigi C kanan menyusuri cervical gigi geligi dan keluar di distobukal gigi C kiri. Kemudian satukan ujung wire yang lain di distobukal gigi C kiri, kemudian buat pilihan ringan menggunakan needle holder. Masukkan wire remaniumnya pendek di interdental dengan menggunakan needle holder. Satu ujung masuk dari labio cervical dan keluar pada linguo incisal. Kemudian satukan dan pilin menggunakan needle holder. Kemudian lakukan hal yang sama di setiap interdental. Perlu diperhatikan bahwa letak wire panjang harus tetap berada di cervical gigi dan dalam keadaan menempel erat di setiap cervical gigi yang dilewati. Cek baik wire panjang maupun pendek, fit tidak bergerak di cervical gigi. Kemudian kencangkan pilihan wire panjang di distal gigi C kiri, kemudian potong pendek. Setelah dipilih menggunakan needle holder, kemudian cek wire, apakah wire sudah berada dalam keadaan diam dan tidak bergerak. Hal tersebut menandakan bahwa wire sudah dalam keadaan yang fit. Apabila sudah fit, kemudian potong wire menggunakan tang potong. Kemudian lipat wire menjadi 2 bagian dan masukkan ke dalam ruang interdental.